Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Miracle. Jumpa lagi bersama saya Laudi Sahrul di acara Miracle Podcast, ngobrol asik bersama Sobat Miracle. Di episode 2 kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial. Ada Ibu Fitrianti SKMMKes selaku narasumber kita di episode kali ini. Dan pada episode pertama kita membahas mengenai skripsi, kendala-kendala apa yang ada dalam skripsi, dan pada skripsi itu akan ada keberlanjutan mengenai jurnal. Dan di episode kali ini kita akan mengangkat tema mengenai publikasi jurnal bagi mahasiswa. Mungkin Bu bisa dijelaskan sedikit mengenai apa itu jurnal? Ya, terima kasih Ade Syarul. Jadi jurnal itu adalah salah satu bentuk publikasi yang nantinya akan dilakukan oleh mahasiswa, dan saya sebagai pengelola jurnal program studi Sarjana Kesehatan Masyarakat akan memperkenalkan sedikit ya terkait jurnal yang ada di program studi kita. Nah, jadi di program studi Sarjana Kesehatan Masyarakat itu ada 3 jurnal yang dikelola. Yang pertama ada Miracle Journal of Public Health atau biasa disingkat MJPH. Nah, itu adalah salah satu jurnal publikasi untuk dosen, ya baik dosen internal maupun dosen eksternal dari Universitas Mandala Waluya. Nah, jurnal Miracle ini terbit sebanyak 2 kali dalam setahun, yaitu bulan Juni dan bulan Desember. Kemudian untuk jurnal publikasi mahasiswa yang intinya fokus untuk mahasiswa tingkat akhir, dan sebenarnya bisa juga dari mahasiswa luar ya, dari luar UMW, ada namanya Jurnal Healthy Mandala Waluya atau biasa disingkat JHMW. Nah, jurnal ini terbit sebanyak 3 kali dalam setahun, yaitu bulan April, bulan Agustus, dan bulan Desember. Kemudian ada jurnal yang ketiga, Jurnal Abdi Mawa. Nah, itu adalah jurnal pengabdian yang bisa menjadi jurnal untuk publikasi mahasiswa maupun dosen. Nah, namun untuk yang fokusnya adalah Jurnal Healthy Mandala Waluya khusus mahasiswa tingkat akhir yang nantinya mahasiswa sebelum ujian harus mensubmit atau memasukkan jurnal yang telah dibuat atau artikel yang telah dibuat berbasis skripsi ke jurnal ini. Begitu, Sahrul. Jadi Bu, ada 3 jenis jurnal di program studi Sarjana Kesehatan Masyarakat, dan untuk kami mahasiswa akhir itu memakai jurnal JHMW. Ini Bu, kami kan mahasiswa masih sangat awam dengan yang namanya publikasi jurnal. Apakah pada mahasiswa itu langsung mempublikasikan sendiri atau ada tahapan-tahapan atau alur untuk mempublikasi jurnal tersebut? Jadi terkait alur publikasi jurnal di Jurnal Healthy Mandala Waluya, mahasiswa perlu memperhatikannya ya. Jadi diawali dengan membayar biaya administrasi melalui bendahara. Nah, karena Jurnal Healthy Mandala Waluya ini merupakan jurnal berbasis OJS dan online, nah maka perlu ditahu ya link website dari jurnal tersebut. Jadi jurnal JHMW itu ada link khusus ya kalau kita mau mengakses template ya. Jadi mahasiswa perlu mempersiapkan artikelnya, dan itu harus dibuat berdasarkan template yang sudah disediakan oleh jurnal. Adapun template-nya itu bisa diakses melalui link jurnal, yaitu ya. Jadi ijurnal.umw.ac.id garing JHMW garing index. Jadi bisa diakses di situ template-nya. Mahasiswa bisa upload sendiri download sendiri template-nya. Nah, template ini adalah dokumen atau file yang dimana di dalamnya itu terdapat tata aturan yang sudah dijelaskan di dalamnya terkait penulisan, terkait substansinya, isinya apa, itu sudah ada dalam template. Jadi harus sesuai dengan template yang ada. Nah, mahasiswa harus membuat artikel itu berdasarkan skripsi yang sudah dibuat. Jadi sebelum ujian kompre, harusnya mahasiswa sudah selesai menyusun skripsinya sebelum diujiankan di ujian akhir. Dan itu dikonversi, dibuatkan artikel dengan panduan template yang ada yang bisa di-download di link website. Nah,
Untuk memasukkan artikel ke dalam web Jurnal Healthy Mandala Waluya perlu membuat akun. Jadi akunnya bisa dibuat sendiri oleh mahasiswa. Bisa login membuat akun masuk ke dalam webnya, kemudian ada register di bagian atas. Itu bisa dilihat. Di situ ada informasi terkait username yang akan kita gunakan untuk membuat akun. Jadi username-nya bisa menggunakan nama lengkap, kemudian passwordnya itu dibuat menggunakan NIM saja ya, karena kadang mahasiswa itu suka lupa-lupa dengan NIM-nya, dengan passwordnya. Nah, supaya tidak lupa ya pakai password NIM. Nah, kemudian dibuat di checklist apa yang perlu di checklist di pembuatan akun itu. Setelah di save, nah akunnya sudah siap digunakan. Nah, ketika sudah membuat akun maka bisa langsung login. Nah, setelah login di situ ada keterangan untuk memasukkan artikel yang telah kita buat. Nah, itu alur untuk memasukkan jurnal atau artikel di JHM. Berarti Bu, sebelum kita melakukan memasukkan artikel, kan ada hal-hal yang harus kita perhatikan yang saat pembuatan jurnal, dan ada kesalahan-kesalahan yang sering mahasiswa lakukan saat pembuatan jurnal. Mungkin bisa dijelaskan apa-apa kendala atau kesalahan-kesalahan yang sering mahasiswa lakukan pada saat pembuatan artikel? Ya, tentunya artikel itu berbeda dengan draft skripsi ya. Nah, jadi sebelum memasukkan artikel atau mensubmit artikel ke dalam jurnal Healthy Mandala Waluya, ada hal-hal yang harus diperhatikan ya, terutama tadi yang sudah saya katakan itu template. Nah, di template itu kita perlu memperhatikan tata letak tulisan kita, kemudian marginnya, jenis tulisan, ukuran font yang kita gunakan dalam jurnal, kemudian bagian-bagian yang ada dalam artikel itu apa saja. Misalnya dalam jurnal Healthy Mandala Waluya itu ada kopnya ya, jadi ada nama jurnal di atasnya, kemudian ada judul, di mana judulnya itu terdiri dari judul bahasa Indonesia dan judul berbahasa Inggris. Kemudian ada abstrak Indonesia dan abstrak bahasa Inggris. Selanjutnya ada pendahuluan, kemudian metode penelitian, kemudian ada hasil pembahasan, kemudian ada kesimpulan dan saran, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Nah, yang paling banyak terjadi kesalahan yang dilakukan oleh mahasiswa itu terkait huruf ya. Jadi huruf yang biasa digunakan dalam template JHMW itu Cambria. Nah, kalau di naskah skripsi itu kan Time News Roman ya. Jadi berbeda. Jadi kita harus ikuti yang ada di template jurnal, karena template jurnal itu merupakan identitas yang membedakan dengan jurnal-jurnal yang lain. Jadi kita harus ikuti yang ada di situ. Kemudian spasinya banyak yang masih salah. Jadi dalam template jurnal itu berbeda spasi di abstrak dengan spasi yang ada di isi. Misalnya mulai dari pendahuluan sampai kesimpulan dan saran itu beda spasinya. Kemudian yang paling penting itu isi dari masing-masing bagian. Nah, biasanya di abstrak itu ada introduction ya, jadi ada pendahuluan 1 paragraf atau 2 paragraf, kemudian tujuan dari penelitian, kemudian ada metode penelitian atau desain jenis penelitiannya apa, populasi sampelnya harus ada di abstrak, kemudian ada jenis analisis datanya, hasilnya, nilai-nilai p-value yang merupakan hasil uji statistik itu harus masuk di dalam abstrak, kemudian ada kesimpulan sedikit dan saran. Nah, itu harus ada dalam abstrak. Nah, itu mahasiswa banyak yang melupakan hal itu ya, jadi terkadang tidak memasukkan nilai uji statistiknya, hasil uji statistiknya. Kemudian di abstrak bahasa Inggris itu banyak juga yang ketika melakukan perubahan di abstrak Indonesia tidak menyesuaikan perubahannya di abstrak bahasa Inggris. Nah, jadi perlu disesuaikan. Kalau ada yang berubah di abstrak Indonesia, nah harus diubah juga di abstrak bahasa Inggris. Kemudian kesalahan yang lain juga itu ada pada kata kunci ya, keyword. Nah, jadi keywordnya itu terdiri dari 3 sampai 5 kata. Mahasiswa itu kadang memasukkan frasa ya, jadi terdiri dari
dapat terdiri dari lebih dari satu kata, bukan keyword. Jadi keyword itu kan satu kata saja. Nah, jadi hanya 3 sampai 5 kata itu harus diperhatikan. Nah, kemudian dalam pendahuluannya perlu dimasukkan yang menjadi masalah secara singkat. Jadi kalau skripsi itu kan biasa terdiri dari 6 halaman ya untuk latar belakangnya. Nah, jadi kalau artikel cukup dibuat beberapa ringkasan ya dari skripsi, dimasukkan yang menjadi besaran masalah. Jadi biasa data global, kemudian data nasional, kemudian data yang menjadi tempat lokasi penelitian kita. Jadi itu kemudian diakhiri dengan yang menjadi landasan kita melakukan penelitian tersebut, dan itu ditulis dalam artikel. Nah, kemudian yang paling banyak juga itu di bagian metode. Jadi bagian metode itu sinkron dengan apa yang ada di abstrak. Jadi kalau dalam metode itu harus ada jenis penelitiannya apa, kemudian desainnya apa, populasi sampelnya perlu dimasukkan. Jadi sinkron apa yang ada di abstrak ya, uji statistiknya, kemudian penyajian tabelnya, penyajian hasil penelitian itu berupa apa, data kah, grafik kah, atau narasi. Nah, itu harus dibuat secara singkat di metode penelitian. Nah, selanjutnya di hasil. Nah, hasil ini juga banyak terjadi kesalahan. Jadi dalam template itu ada aturan dalam menuliskan tabel. Jadi tiap jurnal itu punya ciri khas tersendiri terkait bentuk tabelnya. Ada yang menggunakan tabel terbuka, ada yang spasinya 1, fontnya 10, itu sesuaikan dengan template. Nah, jadi template itu menjadi acuan. Kemudian tabelnya ada berapa maksimal. Nah, itu kalau di skripsi kan banyak tabel ya. Jadi harus disesuaikan. Kalau di artikel itu tabel univariat digabung, deskriptif itu digabung dalam satu tabel. Kalau di skripsi kan itu dipisah-pisah. Nah, kalau di artikel itu digabung, kemudian bivariatnya juga digabung, sehingga jumlah tabelnya harus sesuaikan dengan template. Kalau di template itu 3 sampai 5 tabel maksimal. Tidak boleh lebih dari 5 tabel. Nah, kalau ada grafiknya itu harus yang gambarnya kualitasnya resolusinya tinggi ya. Jadi tidak pecah pada saat diperbesar atau dicetak. Nah, kemudian di pembahasan. Nah, pembahasan di sini banyak juga kesalahan yang ditemukan, belum adanya perbandingan dengan penelitian-penelitian yang terbaru ya, yang sebelumnya sudah dilaksanakan. Itu masih banyak yang berupa teori. Nah, itu perlu ada referensi-referensi yang dicari yang terbaru, terutama menggunakan jurnal-jurnal penelitian. Nah, yang paling banyak terjadi kesalahan itu di penulisan daftar pustaka. Nah, di penulisan daftar pustaka karena berbasis OJS dan sekarang itu sudah banyak jurnal yang mensyaratkan dalam penulisan artikel perlu menggunakan aplikasi reference manager ya. Jadi kita bisa gunakan aplikasi Mendeley, bisa gunakan aplikasi Zotero dan lain sebagainya, EndNote dan lain sebagainya. Nah, kalau di YHMW itu tidak menentukan harus menggunakan aplikasi apa, tapi harus menggunakan aplikasi reference manager dalam penulisan daftar pustaka. Nah, kalau di YHMW itu stylenya Harvard. Oke, Sobat Miracle, tidak terasa sudah 30 menit waktu yang kita habiskan dalam podcast kali ini untuk bincang-bincang mengenai publikasi jurnal. Banyak sekali insight-insight yang kita dapatkan dalam mata kuliah yang kita dapatkan pada saat pembelajaran. Terima kasih untuk Ibu Fitri Yanti selaku pengelola jurnal. Banyak sekali tips-tips yang kita sudah dapatkan dan kesalahan-kesalahan yang mungkin bisa terjadi pada saat kita melakukan pembuatan jurnal. Mungkin cukup sekian. Saya host Soleh Febrian itu mengucapkan banyak terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.